Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Ilham Pramudyo dari kelas 5 Ekonomi Syariah C dengan NIM 23411202104. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi UAS statistik terapan dengan melakukan analisis jalur menggunakan Microsoft Excel. Berikut langkah-langkah yang akan saya tampilkan. Sebelumnya akan saya jelaskan analisis jalur atau path analysis adalah metode statistik untuk menguji hubungan sebab akibat kompleks antar variabel dalam suatu model teoritis, mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung melalui jalur kausal, serta memperluas regresi berganda dengan memvisualisasikan hubungan melalui diagram jalur atau panah untuk memahami bagaimana variabel saling mempengaruhi. Melakukan analisis jalur itu ada 11 langkah. Yang pertama ada menggambar diagram jalur, yang kedua menghitung matriks korelasi antar variabel, yang ketiga menghitung matriks korelasi antar variabel bebas, yang keempat menghitung matriks inverse korelasi antar variabel bebas, yang kelima menghitung koefisien jalur, yang keenam menghitung koefisien determinasi, yang ketujuh menghitung koefisien pengaruh variabel residu, yang kedelapan menguji ketepatan model atau uji F, yang kesembilan menguji hipotesis atau UJT, yang kesepuluh menghitung timing jika diperlukan, dan yang kesebelas menghitung pengaruh secara proporsional. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan menganalisis tentang pengaruh iklan, personal selling, price terhadap volume penjualan. Saya menggunakan data ini dari data yang sudah dikirimkan oleh dosen saya di grup kelas. Langsung saja ke langkah yang pertama ya teman-teman. Saya jelaskan ini gambar diagram jalurnya. Jadi Px ini merupakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dinyatakan dalam bentuk koefisien jalur. Px2 itu merupakan pengaruh kuat terhadap Y, dan Px3 pengaruh variabel X terhadap Y. Lalu Rx1x2 korelasi antara X1 dengan X2. Lalu Rx2x3 itu merupakan korelasi X2 dengan X3, dan Rx1 dan X3 itu merupakan korelasi antara X1 dengan X3. Lalu di sini ada error atau disimbolkan dengan E, yaitu besarnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti, dan ini juga ada PYE, yaitu besarnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti terhadap Y. Selanjutnya kita akan langsung ke tahap yang kedua, yaitu menghitung korelasi antar variabel, menghitung matriks korelasi antar variabel. Pada tahap kedua ini kita akan menghitung matriks korelasi antar variabel. Caranya yaitu kita pertama tentukan korelasi antara X1 dengan X2. Rumusnya yaitu sama dengan korel lalu X1-nya merupakan iklan. Kita pisahkan menggunakan titik koma, dan X2-nya yaitu personal selling. Lalu kita enter. Begitu juga caranya sama untuk menghitung korelasi X1 dengan X3. Lalu juga sama untuk menghitung korelasi antara X1 dengan Y ya teman-teman. Y-nya itu volume penjualan.
Ini sama juga dilakukan untuk yang sebelah sini teman-teman. X2 dengan X3. Dan X2 dengan Y. Lalu untuk X3 dengan Y pun sama saja. Corel X3 dengan Y. Di sini kan ini X1, X2 dengan X1, jadi tinggal sama dengan saja. Lalu kita copy yang ini ya teman-teman. Di sini juga ya X1 dengan X3. Di sini pun sama X1 dengan Y. X3 dengan X2. Y dengan X2 dengan Y. Lalu X3 dengan Y. Lalu jika korelasi sesama antara X1 dengan X1, X2 dengan X2, X3 dengan X3, dan Y dengan Y itu menghasilkan 1 ya teman-teman. Jadi tinggal kita tulis saja 1 di sini. Oke, sudah. Begitu untuk cara nomor 2. Yang selanjutnya tahap ketiga menghitung matrik korelasi antar variabel bebas. Ya, selanjutnya untuk tahap ketiga itu berarti kita menentukan matriks korelasi antar variabel bebas. Itu caranya hanya X1 hingga X3 saja yang termasuk variabel bebas. Y itu termasuk variabel tergantung, jadi tidak masuk ke dalam variabel bebas. Caranya yaitu kita di sini sama dengan copy yang ini saja, lalu enter. Selanjutnya kita tarik ke kanan, lalu tarik ke bawah. Oke, sudah selesai untuk yang ketiga. Ini kita putihkan dulu saja. Begitu teman-teman untuk tahap yang ketiga. Selanjutnya tahap yang keempat itu menghitung matriks korelasi antar variabel bebas. Untuk menghitung matrik inverse korelasi antar variabel bebas itu caranya kita letakkan output 3 kali 3 dulu di sini, lalu kita klik insert function, lalu kita pilih yang mat and trick, lalu kita pilih inverse, M inverse. Nah, yang ini. Lalu oke. Untuk arraynya ini kita yang di langkah 3. Oke, sudah. Tapi jangan langsung teman-teman klik enter ya. Klik oke karena harus Ctrl Shift lalu enter dulu. Kita tekan Ctrl Shift lalu enter. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi matrik inverse korelasi antar variabel bebas ini matriks yang jika dikalikan matrik aslinya akan menghasilkan matrik identitas. Lalu matrik identitas adalah matrik yang nilainya 0 semua tetapi di itu 1 semua. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya yang langkah kelima, menghitung koefisien jalur.
Langkah-langkahnya yaitu, oh iya, sebelumnya koefisien jalur itu diperoleh dari perkalian antara matrik inverse dengan Y-nya. Caranya yaitu pertama kita mencari matrik inverse-nya. Matrik inverse-nya mana? Yang ini tadi kita sudah peroleh. Tinggal kita copy saja sama dengan, lalu ini kita enter. Lalu seperti tadi, cuman digeser saja. Aduh. Geser ke kanan, lalu geser ke bawah. Lalu dikalikan dengan Y. Y-nya mana? Y-nya yang ini, teman-teman, yang di atas. Sama dengan, lalu kita copy yang ini. Enter. Tarik ke bawah. Nah, sudah. Ini menghasilkan PYX ya, teman-teman. PYX itu koefisien jalur. Oh iya, perkalian matriks itu harus jumlah baris itu harus sama dengan jumlah kolom. Matriks 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 1 kali 3 itu akan menghasilkan matriks 1 kali 3. Caranya itu untuk menghasilkan koefisien jalurnya itu caranya kita yang pertama klik di sini 3. Nah, lalu kita ke insert function, kategorinya math and trick, lalu kita pilih yang mult. Kita oke. Array satunya yang mana? Array satunya yang matrik inverse, lalu array 2-nya yang Y. Oh iya, ini seperti tadi ya teman-teman, jangan langsung diklik oke karena kita harus Ctrl Shift Enter. Nah, ini hasilnya sudah ketemu. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menghitung koefisien determinasi atau R2. Jadi caranya itu kita yang pertama, karena kita tidak bisa mengkalikan 3 kali 3, maka kita ambil menggunakan transfus ya teman-teman. Caranya itu begini, kita jadikan satu baris. Nah, ntar lalu yang kedua itu ada yang di bawahnya, yang ketiga juga di bawahnya. Nah, lalu Y-nya yang mana? Y-nya yang ini teman-teman, yang tadi sudah kita copy dari atas. Lalu tinggal tarik ke bawah. Lalu tinggal tarik ke bawah saja. Nah, bagaimana menghitung R2-nya? Kita kalikan seperti tadi ya teman-teman. Buat 3 kolom, lalu insert function, kategorinya math and trick, lalu kita cari mult. Nah, oke. Array yang pertama itu yang ini, lalu array yang kedua itu yang ini. Nah, ini bisa langsung kita oke ya teman-teman. Kita klik oke. Terus, mohon maaf teman-teman, ini seharusnya satu saja ya. Saya salah. Nah, kita jadikan. Nah, sudah. Artinya apa? Dari hasil koefisien determinasi ini menghasilkan 0,664. 0,664 itu sama dengan 66,4%. Variasi dari penjualan ditentukan oleh iklan, personal selling, dan harga. Lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dikritik. Untuk yang selanjutnya itu kita
menghitung koefisien pengaruh variabel residu atau PYE. Caranya yaitu sebelumnya rumusnya itu PYE sama dengan 1 min R kuadrat. Akar itu kalau dalam Excel itu square root. Nah, lalu kita 1 min R kuadratnya mana? R kuadratnya ini ya teman-teman. Enter. Kita jadikan 3 angka di belakang. Nah, hasilnya 0,580. Itu untuk PYE-nya atau koefisien pengaruh variabel residu. Yang selanjutnya kita menguji ketepatan model uji F. Rumusnya yaitu F N min K min 1 dikali R kuadrat dibagi K dikali 1 min R kuadrat Y. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita sama dengan dalam kurung N min K min 1. N itu pengamatan. Pengamatannya ada 20 dikurangi K itu variabel bebas. Variabel bebasnya ada 3 dan dikurangi 1. Lalu dikali R kuadrat. R kuadratnya mana? R kuadratnya yang ini teman-teman. Oke. Lalu dibagi dalam kurung K. K-nya itu tadi 3 dikali dalam kurung 1 min R kuadrat. R kuadratnya ini. Nah, hasilnya 10,526. Lalu, ini merupakan lebih besar daripada 3,24. 3,24 diperoleh dari mana? 3,24 itu kita peroleh dari tabel F. Ini. Tadi kan K-nya itu 3, ke samping itu 3, berarti 3 yang ini ya teman-teman. Lalu ke bawahnya itu N min K min 1, 20 dikurangi 3 dikurangi 1 itu 16. Jadi tabel F-nya itu 3,24. Nah, jadi F hitung lebih besar daripada F tabel yang menandakan ini model fit ya teman-teman. Lalu selanjutnya langkah yang ke-9, menguji hipotesis atau uji T. Rumusnya yaitu PYX1 dibagi akar 1 min R kuadrat kali C11. Menguji hipotesis menggunakan uji T karena variabelnya ada 3, maka yang kita hitung ada 3, yaitu TX1, TX2, dan TX3. Kalau kita perhatikan rumusnya yang berbeda, yang membedakan itu cuma di ininya aja teman-teman, satunya saja. Kalau untuk TX1 itu 1 dan C11, jika untuk TX2 itu PYX1 dan C22 dan seterusnya. Lalu langsung saja kita ke rumusnya ya teman-teman. Di sini kita mulai rumusnya. Ini sama dengan PYX1 itu yang ini. Lalu dibagi SQRT dalam kurung 1 min R kuadrat. R kuadratnya ini dikali C11 itu ada di
ini, mau yang ini atau mau yang ini sama saja ya teman-teman. Oke, lalu dibagi dengan n min k min 1. 20 min 3 min 1. Antar. Oke, ini jadi hasilnya ya teman-teman. Lalu yang untuk TX2 sama saja rumusnya, sama dengan PYX2 itu yang ini, lalu dibagi akar square root lalu 1 dikurangi R kuadrat kemudian dikali dengan ini C22 lalu dibagi 20 min 3 min 1. Bentar. Yang ketiga juga sama dengan PYX3 itu yang ini, lalu square root dibagi SQ square root dalam kurung 1 min R kuadrat dikali C33. C33-nya itu yang ini, lalu dibagi 20 min 3 min 1. Bentar. Nah, dari sini kita dapatkan hasil dari uji T atau uji hipotesis ya teman-teman. Hasilnya untuk TX1 itu 3,571, TX2 3,055, dan TX3 0,907. Untuk mengetes apakah ini signifikan atau tidak itu dengan melakukan perbandingan dengan tabel T ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita lihat tabel T terlebih dahulu. Nah, kita lihat tabel T-nya dulu ya teman-teman. Tabel T untuk alfanya itu 0,05. Jadi yang ketiga ini, lalu ke bawahnya N min K min 1, 20 min 3 min 1 yaitu 16. Nah, ini dia teman-teman angkanya. Jadi kita bulatkan ke 1,75 saja ya teman-teman. 3 angka di belakang koma. Oke, dapat kita simpulkan bahwa untuk TX1 dan TX2 itu lebih besar daripada tabel T. Namun untuk yang TX3 itu lebih kecil daripada tabel T. Jadi dapat kita tulis di sini itu signifikan. Lalu yang bawah juga. Lalu yang ini itu tidak signifikan, maka kita tulis not signifikan. Oke. Lalu selanjutnya itu menghitung timing jika diperlukan. Timing itu untuk memperbaiki model atau jika yang tidak fit menjadi fit. Caranya itu menghilangkan variabel yang tidak signifikan kemudian dianalisis ulang mulai dari langkah 1 hingga langkah 9. Contohnya, jika teman-teman ingin melakukan menghitung timing, maka teman-teman harus menghilangkan ini karena menghilangkan TX3. Variabel bebas yang ketiga karena tidak signifikan. Jadi teman-teman itu harus mengulangi dari analisis yang tahap pertama hingga
tahap ke-9 ini. Karena kita hanya untuk menguji hipotesis, maka kita langsung saja ke langkah yang ke-11, yaitu menghitung pengaruh secara proporsional. Sebelumnya kita, supaya lebih mudah, itu kita masukkan angka-angkanya dulu saja ke gambar diagram jalur untuk Rx 1x2 by x1 x2 by E dan seterusnya ya teman-teman. Mari kita masukkan angkanya terlebih dahulu. Ya, kita masukkan angkanya dulu. Ini yang pertama Rx1 x2, kita besarkan saja supaya lebih mudah. Ini ya teman-teman untuk Rx1 x2, lalu ini Rx1 x3 itu yang ini. Lalu untuk Rx2 x3 itu yang ini. Nah, sudah. Lalu untuk Px1 itu yang mana? Yang tadi sudah kita cari. Nah, ini teman-teman. Bentar. Lalu untuk Px2 kita letakkan di sini saja supaya tidak tertutup garis. Yang ini. Lalu Px3 itu yang di bawahnya tadi. Nah, yang ini ya teman-teman. Bentar, lalu kita masukkan juga PY-nya. PY-nya yang mana? Yang tadi sudah dilakukan uji koefisien pengaruh variabel residu. Ini ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, dari sini kita lebih mudah untuk memasukkan angkanya ke angka ke-11 ini ya teman-teman. Yang langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Jadi sebelumnya itu saya jelaskan terlebih dahulu. Pengaruh X1 yaitu ada pengaruh X1 langsung, pengaruh X2 melalui X1 melalui X2, dan pengaruh X1 melalui X3. Jadi kita ini cuman mengalihkan PYX1 dengan PYX1, PYX2 dengan korelasi 1 dengan 2, lalu PYX2. Mengalihkan koefisien jalur dengan korelasi ya teman-teman. Kita masukkan angka-angkanya dulu di sini. Yang pertama PYX1 itu ada ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. X1, X2 itu yang ini. Waduh, ini error ini. Lalu Rx1, X3 itu yang ini. PYX2 itu ini. PYX3, loh, ini PYX3-nya belum dimasukin teman-teman. PYX3-nya yang tadi, yang ini. Nah, sudah. Saja kita masukkan lagi di sini PYX3 dengan ini. Nah, jika sudah, kita hitung PYX1 dikalikan dengan PYX1, yaitu rumusnya sama dengan sum ini dengan ini. Bentar. Begitu ya teman-teman. Setelah semua angka ini dimasukkan yang sesuai dari sini, kita langsung saja kalikan ya teman-teman. Ini dengan PYX1 dengan PYX1. Lalu juga di sini kita kalikan semuanya. Oke. Nah, untuk total pengaruh X1 itu kita totalkan sama dengan
Sum. Ini kita total, enter. Nah, ini jumlahnya ya teman-teman, 0,377. Lalu yang selanjutnya, PYX untuk pengaruh X2. Ada pengaruh X2 langsung, X2 melalui X1, X2 melalui X3, dan totalnya. Untuk pengaruh langsung itu ada PYX2 dikali PYX2, dan untuk pengaruh melalui X1 itu PYX2 dikali korelasi 1 dengan 2, lalu PYX1. Lalu yang untuk melalui X3 itu PYX2 dikali dengan korelasi X2 dengan X3 dan PYX3. Kita masukkan angka-angkanya dulu ya teman-teman. PYX2 ini juga sama, PYX2 ini juga sama, PYX2. Ini ada RX1 dengan X2. Ini ada RX2 dengan X3. Lalu ini ada PYX1. Yang ini ada PYX3. Nah, untuk yang ini juga sama. Caranya seperti tadi, tinggal kita kalikan saja semua angkanya. Nah, dari hasil perkaliannya kita hitung jumlahnya ya teman-teman. Sum, kita tarik ke sini, enter. Lalu yang pengaruh X3 itu sama saja, seperti tadi kita masukkan angkanya dulu saja. Kayak X3. Lalu RX1, X3. Enter, lalu RX2, RX3. Lalu kayak X1 dan 2. PYX1 dan PYX2. Nah, ini juga sama, kita kalikan seperti tadi ya teman-teman. Lalu kita total semuanya juga. Waduh, kepencet teman-teman. Nah, dari hasil penjumlahan pengaruh X1 ini berarti pengaruh X1 terhadap Y itu 0,30.
0,377 atau 37,7%. Lalu pengaruh X2 terhadap Y itu 0,238. Lalu pengaruh X3 itu 0,049. Dan jika kita totalkan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y itu sama dengan ditambah X2 ditambah total X3 menghasilkan 0,664 yang berarti sama dengan R kuadrat. Nah, jadi keunggulan metode ini apabila ada angka-angka yang diganti maka semuanya akan menyesuaikan, seperti jika kita mengganti salah satu angka pada tabel berikut ini, itu untuk semuanya itu akan berubah semuanya. Misal ini 10 diganti 7, di sini semuanya akan berganti sesuai dengan angka yang ada di sini ya teman-teman. Nah, jadi itu saja, sekian tutorial dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman serta Bapak dosen yaitu Pak Parno yang telah menyaksikan video saya. Semoga nilai UAS saya memuaskan dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.